Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat sore teman-teman sekalian, para pemirsa yang kami hormati, kami kasihi. Oleh anugerah Tuhan, pada sore yang berbahagia ini, saya ada bersama-sama dengan Ibu Hasanah Fadil Muhammad. Saya kira tidak asing lagi bagi kita sekalian. Dan selamat datang Bu. Sama-sama, terima Pak kasih Supit, untuk terima kasih. waktu yang indah yang Ibu boleh berikan. Ibu Hasanah Fadil Muhammad ini adalah istri dari Bapak Fadil Muhammad, mantan gubernur Gorontalo dan sekarang masih menjabat sebagai wakil DPR RI. Wakil Ketua DPR RI. MPR RI. Ya. Dan ya, kita merasa kesempatan yang indah bisa berbincang-bincang dalam kesempatan ini. Saya mendengar Ibu waktu Bapak menjadi gubernur itu baru awal-awal pemekaran provinsi ya? Provinsi Manado, Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Dengan Gorontalo, wah luar biasa. Kira-kira bagaimana itu pengalaman? Biasanya kan kalau daerah pemekaran itu dari sesuatu yang nothing menjadi something. Sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Supit atas undangannya, luar biasa. Saya kehormatan untuk saya bisa ada di sini. Ya memang Manado itu kan Gorontalo satu provinsi awalnya. Lalu tahun 2000 itu baru bermekar. Kemudian membutuhkan gubernur pertama di Gorontalo. Jadi kemudian Pak Fadil itu adalah orang Gorontalo. Kalau saya orang Betawi kan. Jadi akhirnya kami diboyonglah ke Gorontalo untuk membangun Gorontalo. Dari yang zero menjadi insya Allah jadi baiklah, lebih baik. Dimana memang kondisinya saat itu waktu pemekaran seperti tahun 80-an di Jakarta. Kebayangkan tahun 80-an di Jakarta ya. Jadi memang agak mungkin lebih rendah lagi dari itu. Karena kalau kita buka rumah itu yang ada cuma bendi. Bendi itu adalah kita delman ya. Kalau kita bicara kalau Betawinya delman. Cuma ada delman, bendi. Mobil itu sangat jarang. Bisa dihitung dengan jari lah keadaan mobilnya. Jadi alhamdulillah karena memang niat tulus Pak Fadil mengajak kami untuk membuat suatu sejarah hidup. Karena memang orang tua kami selalu memberikan kepada kami pelajaran hidup itu bukan saja untuk materi atau kekayaan saja atau sosialita dengan masyarakat. Tapi kamu harus berbuat untuk sejarah. Jadi baik ayah saya, orang tua saya selalu mengatakan kamu mencoba di lingkungan kamu, buatlah sejarah. Biar kecil apa aja. Sehingga tetangga kalian itu mengenal kita dan mengetahui keberadaan kita. Jadi pada saat Pak Fadil ditugaskan oleh ibunya untuk mengabdi di Gorontalo. Nah mungkin dari gemerlap hidup ibu kota yang begitu enak. Kami harus pindah ke Gorontalo bukan sesuatu yang mudah. Betul. Tapi karena kami mengingat orang tua selalu meminta kamu buat sejarah dalam hidup kamu. Jadi ya udah bismillah saya dukung kita pergi berangkat ke Gorontalo. Alhamdulillah 2001 kami dipilih menjadi gubernur. Itu saat itu masih di DPR ya pemilihannya DPRD. Jadi kita terpilih dan kondisinya memang sangat minim sekali, anggarannya sangat minim, kondisi SDM rakyat juga sangat minim. Jadi alhamdulillah Pak Fadil membawa teman-temannya untuk membantu di Gorontalo. Orang-orang yang pintar supaya tujuannya untuk memberikan ke masyarakat SDM yang ada di Gorontalo untuk cepat berkembang lebih baik. Jadi memang di situ kita berusaha untuk meningkatkan SDM. Kemudian karena itu kelautannya cukup Sulawesi siapa yang nggak kenal kan Manado, Palu dan sekitar itu Luktomin yang luar biasa. Kekayaan alamnya, lautnya. Jadi kami Pak Fadil membuat programnya kelautannya di situ. Dan yang ketiga adalah bagaimana nih penduduknya ini yang supaya lebih cepat dapat pendapatannya nih. Karena kalau nunggu kayak sawit, aduh berapa tahun. Jadi akhirnya dipelajari itu sejarahnya di sana pemakan jagung. Sehingga Pak Fadil memutuskan untuk
membuat program utama adalah jagung, pertaniannya di jagung. Jadi 3 program tersebut, SDM, kelautan, dan pertanian jagung. Sehingga alhamdulillah ternyata 3 bulan jagung berkembang. Ikan pun ikan nila 3 bulan berkembang. Sehingga rakyat merasa keberadaan kami di Gorontalo itu terasa ada. Karena mereka mulai ada pendapatan rakyat. Kemudian siapa pembelinya jagung dan pembeli ikannya? Ya Pak Fadil. Jadi karena dia dari basicnya pengusaha kan, jadi dia panggillah teman-teman dia di Kadin segala macam. Ayo kita buat, kalian yang beli ini semua. Jadi kalian yang buat tanam, kalian nelayan, udah dijanjikan kami yang membeli. Ya, luar seperti biasa, itu. Ya. Jadi alhamdulillah berkembang sampai kita bisa import keluar, alhamdulillah ke Malaysia. Dan akhirnya dari yang tadi Gorontalo, artinya 2 tahun kalau nggak berkembang, di undang-undang mengatakan harus kembali ke induk. Itu Manado kan. Di luar dugaan Manado pun kaget. Iya, itu terkenal kaget. Itu. Loh kok baru setahun udah terlihat gitu ya. 2 tahun udah berkembang sehingga alhamdulillah tidak kembali ke Manado lagi. Dia bisa adiknya Manado bisa berkembang, tumbuh menjadi Gorontalo yang memang baru berkembang. Dan akhirnya untuk pusat sudah mengatakan brand kalau mau belajar jagung di Gorontalo. Nah itulah jualnya Pak Fadel di situ. Nah alhamdulillah ya kami sebagai istri ya harus mendukung apa saja kegiatan suami dengan kondisi apapun baik suka maupun duka. Itu peran sebagai istri untuk mendukung program-programnya. Dan kami pun alhamdulillah ikut juga Pak program kita buat. Saya kan ketua PKK. Saya bingung mau bikin apa di sini kan. Akhirnya saya pikir-pikir ini memang luar biasa, banyak pengangguran anak-anak tuh umur 5 tahun, 9 tahun, 15 tahun udah gak sekolah. 9 tahun udah putus sekolah. Mereka bantu di pasar, lebih senang membantu untuk mengangkat-angkat belanjaan ibu-ibu, dapat uang lah 2.000, 3.000, 5.000. Jadi akhirnya saya berpikir kenapa nggak mereka saya rangkul, karena program pemerintah tuh gagal mengenai yang paket C. Paket C yang untuk mereka bersekolah kembali. Mereka nggak mau karena mereka berpikir untuk lebih senang cari duit. Nah itu tuntutan dari orang tua, dari orang tua. Alhamdulillah kami PKK saat itu membuat program kembali ke sekolah, back to school. Dan itu yang umurnya unik Pak. Umur 16 tahun dia 4 SD. Ada umur 19 tahun dia baru 5 SD. Ada pun yang udah kawin 1 orang, tetap kami sekolahkan. Jadi kami rangkul dan saat itu kebetulan ada Kementerian Pendidikan dari pusat, Diknas ke Gorontalo dan saya tanyakan, boleh nggak saya sekolahkan mereka dengan umur yang berbeda di sekolah anak saya SD 61. Dan akhirnya dia bilang oke, belum ada ini sejarahnya. Jadi baru pertama kali nih Ibu buat begini. Jadi nanti gurunya saya ambil dari guru SD yang pagi ngajar di siang hari. Lalu ijazah tetap sama dengan ijazah SD. Ulangannya, ujiannya pun sama. Diakui oleh Diknas. Alhamdulillah disetujui Pak. Jadi baru pertama kali saat itu orang bilang akselerasi ya. Itu belum ada dulu. Baru pertama kali kami buat. Kami yang usulkan di Gorontalo menjadi pilot project. Dan saat itu kami buat dan alhamdulillah berhasil. Walaupun pertama itu luar biasa. Anak pasar jam 12 siang saya saya jemput mereka mandi di sekolah. Mandi di sekolah, saya kasih seragam, sepatu komplit. Jadi ada yang udah berbulu-bulu kan, udah tua kan. Udah 16 tahun, 19 tahun. Mereka sekolah seperti SD kelas 4, gurunya pun guru SD. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya ganti uang mereka bekerja Rp5.000 per hari. Jadi kami yang bayar. Jadi kalian gak usah pagi boleh bekerja, siangnya mereka jangan. Dulu kan di Gorontalo 2 kali pasar. Mungkin Manado sama. Pasar pagi dan pasar sore. Sama Manado juga ya. Jadi yang sore saya larang mereka bekerja. Mereka pagi silakan bekerja. Sore dia sekolah. Mulai jam 12 siang sekolah. Dan mereka awalnya nggak pengen sekolah bener, cuma mereka target duitnya 5.000. Pokoknya duit mana bu. Jadi tapi lama-lama udah saya pendekatan dengan hati dan alhamdulillah mereka ikuti pelajaran berjalan dengan baik dan alhamdulillah Pak sampai sekarang udah di yang Polwan,
Ada yang suster, ada juga yang jadi polisi, ada juga yang memang udah bisa kerja di kantor. Dan mereka bukan lulus SD saja. Saya masukkan ke SMP karena berhasil kan. Dari dinas menyurati ke SMP untuk menerima mereka. Mereka sampai SMP dan SMA. Ada yang masuk SMKK. Dan itulah sejarah yang saya bilang tadi, Pak. Walaupun kecil peran kami sebagai istri di Gorontalo, tapi ternyata berdampak baik untuk mendukung suami untuk periode berikutnya. Itulah salah satu kegiatan yang kami buat di Gorontalo. Termasuk juga rumah-rumah kita bangun. Panjang kalau ceritanya, Pak. Jadi ada peribahasa bilang di balik kesuksesan suami ada istri yang tangguh. Harus wajib tangguh tidak Pak, tapi mendukung dan mensupport. Karena kalau istri tidak mendukung bahaya. Betul. Ya kan, karena dia automatically dia gubernur, ketua PKK. Itu sebabnya ketika Pak Fadel sedang menjabat, Ibu juga mencalonkan DPD. Jadi itu lucu Pak. Waktu itu Pak Fadel periode kedua kan. Ini saking rakyat takut kehilangan Pak Fadel. Saking mungkin cintanya ya sama Pak Fadel luar biasa. Karena Pak Fadel periode kedua 83%. Pemilihannya terbesar seluruh Indonesia. Pak Fadel. Kemudian jadi mereka bilang udah Pak Fadel. Waktu saat itu kalau nggak salah yang keduanya DPD. 2009. Justru masyarakat ibu-ibu datang ke Pak Fadel. Saya nggak ngerti DPD waktu itu Pak. Apa sih DPD? Nggak paham kan. Saya masih belum familiar lah. Tahu-tahu ibu-ibu datang ke Pak Fadel. Pak Fadel kami tidak mau putus. Karena Pak Fadel kan 2 periode kan. Belum jadi menteri waktu itu. Belum menteri. Pokoknya kita minta Bu Hana ikut pencalonan DPD. Kata Pak Fadel, wah repot. Nanti saya bagaimana? Masa Bu Hana di Jakarta, saya di Gorontalo. Enggak, pokoknya kami tidak mau putus. DPD harus sampai saya merinding kalau perwakilan Gorontalo kan tetap. Jadi akhirnya mereka yang daftarkan, mereka yang kasih KTP, saya tuh nggak ngerti saat itu. Saya taunya bekerja saja kan. Sampai akhirnya saya lolos dalam peraturan untuk saya ikut pencalonan. Ya udah calon harus bergerak dong. Ya udah saya kampanye door to door tanpa ada tim. Tim saya cuma sahabat saya Bu Nina, kemudian Ibu Ratna dan pembantu rumah. Karena saya nggak punya tim. Saya door to door aja jalan ke masyarakat. Alhamdulillah mungkin karena dampak yang saya telah buat kemarin, ya baik anak putus sekolah, kemudian saya bangun rumah layak huni, sampai ke desa-desa. Ibu sudah menabur. Jadi mungkin karena itu, jadi akhirnya seperti air mengalir aja, jalan dan alhamdulillah saya terpilih akhirnya. Subhanallah, baru setahun saya DPD, Pak Fadil ditarik Pak SBY jadi menteri. Saya kan harus di Jakarta kantornya kan. Tapi Pak Fadil terpilih jadi menteri Kelautan. Jadi periode kedua saya DPD, Pak Fadil udah menteri Kelautan. Jadi pertama saya masih gubernur. Iya kan? Periode keduanya, tahun keduanya saya udah Pak Fadil jadi menteri Kelautan. Pas dong ya? Iya, jadi alhamdulillah saya ikut DPD selesai. 2014 saya tetap dicalonkan lagi untuk periode yang kedua DPD RI sampai 2019. Jadi pada itu Pak Fadil yang 2014 Fadil jadi habis menteri, beliau DPR. Jadi sama-sama pada DPR, saya DPD. Kita sama-sama bergerak. Tapi untuk saya ada keberkahan di situ. Karena program yang saya mau bawa ke daerah saya nebeng di Pak Fadil, kelautannya. Kemudian teman-teman kementerian pertanian, kan teman-teman kita semua kan. Saya dapat program dari Kementerian Pertanian, saya dapat program dari PU. Karena kita punya SIKIP. Dulu Bu Ani yang ketuanya kan. SIKIP adalah kumpulan dari isi-isi menteri. Jadi saya manfaatkan, saya DPD juga. Saya manfaatkan link saya itu dengan Ibu Menteri untuk saya bawa program ke daerah. Ya alhamdulillah, makanya saya selalu bilang sejarah penting. Kedua, biarlah itu air mengalir. Saya bukan orang yang ngoyo harus tidak. Saya tipe orang ya udah saya bekerja, bergerak, berbuat seperti air mengalir. Yang penting ada keberkahannya lah dalam hidup. Itu aja program yang memang saya dan Pak Fadil selalu camkan dalam hidup kami berdua. Amin. Luar biasa. Dan minta pertemanan yang banyak. Inspirasi ya. Contoh yang bagus sekali. Amin. Saya ingat dulu waktu kami di Manado, tadi kalau kami ke Gorontalo itu lewat darat, jalan masih pengerasan, itu rambut hitam di sana jadi coklat karena abunya
luar biasa. Dan ya Ibu bisa bertahan di sana dengan kehidupan yang enak di Jakarta. Dari ibu kota ya. Saya pikir Ibu sudah menabur kebaikan. Amin. Akan menuai perubahan. Amin. Itu dan sekarang kita melihat bahwa Gorontalo mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan brandnya terkenal itu jagung. Jagung. Ya. Itu semua pasti kenal Gorontalo. Pak Fadel. Nah, luar biasa. Baik Bu. Oke, dengan pengalaman yang banyak itu kemudian Bapak dan Ibu pindah Jakarta. Dengar-dengar sekarang Ibu juga ada rencana untuk meneruskan pengabdian dari Gorontalo ke Jakarta. Betul. Jadi memang kan saya bilang saya ini orang Betawi, saya Betawi, saya asli Pedati, Jatinegara ya. Dan memang mungkin keluarga saya semua bilang Bu Hana, kan Bu Hana udah maksudnya 2 periode, udah 20 tahun mengabdi di Gorontalo kan. Artinya kenapa sih nggak programnya bawa dong ke DKI, ke Jakarta. Jangan ke Gorontalo terus, kan ada Pak Fadel gini-gini. Akhirnya saya bilang, apa mungkin saya bisa di Jakarta. Artinya kan Jakarta penduduknya banyak gitu kan, 11 juta. Kalau Gorontalo kan cuma 1,5 juta gitu, lebih memanagenya lebih mudah gitu kan. Tapi akhirnya ya alhamdulillah saudara, teman-teman yang mengumpulkan kembali lah itu. Dia saya kasih KTP nih Bu Hana, bla 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 bla. Ya udah, saya bilang tadi air mengalir. Akhirnya teman saya kasih, saya juga akhirnya alhamdulillah Pak Fadel punya dapat rumah di Jakarta Barat sebagai wakil MPR. Mungkin rumah saya kan di Jakarta Selatan di Taman Patra, dekat rumah Habibie, dekat banget di situ. Akhirnya kita putuskan tanpa disengaja kita ambil di Jakarta Barat. Ternyata kan penduduknya banyak sekali di situ kan. Saya kenal masyarakat di situ akhirnya, saya kenal RT RW-nya dekat. Lalu saya bilang, oh iya benar juga ya, kenapa saya nggak berbuat untuk DKI juga gitu kan. Saya udah setengah DKI setengah Gorontalo kan. Ya saya jadi bisa 2 nih, saya bisa bantu Gorontalo dan saya bisa bantu DKI gitu. Dan saya pelajari dulu Pak. Saya turun ke bawah dulu, saya lihat dulu kondisinya, karakter orang DKI kayak gimana sih. Saya mau tahu dulu kan. Ternyata nggak jauh beda dengan rakyat Gorontalo. Jadi hal-hal itu akhirnya alhamdulillah kemarin ya saya sudah diloloskan. Sudah lolos DPD ya insya Allah mudah-mudahan saya bisa berbuat lah untuk masyarakat DKI khususnya. Ibu sesudah dari Gorontalo kemudian di Jakarta tentu menjadi warga Jakarta. Iya. Dan kita tahu bahwa Jakarta ini juga mengalami transformasi. Kita berterima kasih untuk gubernur-gubernur yang sudah lalu, semua juga membangun. Luar biasa. Tetapi kemudian pada zaman Pak Anies Baswedan, kita tahu bersama bahwa pemerintahan 5 tahun dipotong COVID yang 2 tahun, berarti praktisnya 3 tahun, tetapi hasilnya luar biasa. Ya bisa terasa dan terlihat. Bagaimana menurut Ibu kesan Ibu untuk Pak Anies yang bisa menuntaskan tugas selama 5 tahun? Ya. Nah, terima kasih. Saya untuk emosional saya dengan Pak Anies, alhamdulillah sangat dekat sekali. Baik Pak Anies maupun Ibu Ferry. Kita dekat sama beliau dan di luar kita kedekatan sama beliau, kita lihat fakta saja gitu. Nggak usah jauh-jauh depan mata kita lah. Di Sudirman bagaimana, kemudian penataan tamannya, penataan jalan untuk masyarakatnya, penataan untuk yang bagaimana masyarakat kalau jalan pagi itu menikmati sekali dengan keindahan ibu kota Jakartanya. Ya kan? Dan juga yang kedua adalah mengenai penanganan banjir. Menurut saya tidak ada orang yang sempurna. Manusia tidak yang sempurna. Karena Pak Fadel juga mantan gubernur kan. Pasti ada plus minusnya. Tapi melihat kinerjanya Pak Anies selama 5 tahun yang dipotong COVID tersebut, kita jauh banget untuk dia program-program membuat kanal, kemudian program-program banjir yang memang sudah banyak sekali yang dulunya kena banjir, sekarang sudah tidak kena banjir. Walaupun ada yang kena, itu pun bukan berarti kesalahan dari gubernur. Ya karena ya kiriman. Kita udah buat semaksimal mungkin di DKI Jakarta tidak bisa kita hindari. Dari Bogor, dari segala arah. Itu tumpah di sini di Jakarta. Tapi penanganannya sudah semaksimal mungkin dan sudah bagus gitu, udah bagus banget untuk DKI Jakarta.
Sehingga menurut saya teman-teman saya dari beberapa negara yang datang ke Indonesia, khususnya ke Jakarta, jadi ibu kota Jakarta ini, mereka selalu mengatakan different. Beda Jakarta sekarang sama Jakarta kemarin. Satu, ketertiban dari masyarakatannya, kemudian juga kemacetannya juga dapat terkendali dengan. Memang yang lalu sudah bagus, gubernur yang lalu kan, ini kan estafet. Artinya gubernur ini janganlah kita memutuskan ke program yang baik gubernur yang lalu. Saya lihat Pak Anies itu tidak memutuskan, justru melanjutkan. Yang bagus dilanjutkan, yang kurang diperbaiki lebih baik lagi. Nah itulah harusnya seorang karakter gubernur seperti itu. Sehingga kesinambungan itu ada. Jangan kalau udah jadi gubernur, cut langsung bikin baru lagi. Yang ada ini enggak, yang udah bagus tidak dilaksanakan. Yang rugi siapa? Rakyat. Nah saya lihat Pak Anies tidak seperti itu karakternya. Dari segi akademisi juga Masya Allah luar biasa. Dia bisa meramaikan, bisa merangkul semua seluruh akademisi. Di bidang keagamaan Masya Allah juga. Semua keagamaannya dia bisa rangkul. Seperti kita Manado kan. Kita orang semua bersaudara. Sampai ada agama-agama masjid, gereja semua bersatu. Nah itulah kecilnya Manado, besarnya di DKI. DKI seperti itulah saya lihat karakter dari Pak Anies merangkul. Merangkul, menyapa, merangkul, membuat program untuk seluruh keagamaan. Begitu juga etis. Artinya golongan-golongan kita, misalnya ada yang golongan Cina, golongan Arab, golongan segala macam itu dirangkul sama dia, nggak ada perbedaannya. Sehingga juga mungkin bagi saya ya insya Allah niat Pak Anies ke depan mudah-mudahan dapat di sport di kalangan semua tidak hanya dengan DKI. Saya harapkan juga ke seluruh Indonesia. Dan saya kemarin kalau Gorontalo udah hampir luar biasa. Kalau saya lihat Sulawesi cukup lumayan besar untuk mensport hal tersebut. Dan saya juga kemarin ke Jawa Timur sama Pak Fadil itu luar biasa juga. Setelah saya turun ke bawah, ya saya ke masyarakat ya. Dukungannya ya cukup lumayan ya. Maksud mereka nyebut Pak Fadil bagaimana untuk ke depan, namanya orang politik Pak Fadil kan. Itu beberapa mengatakan gimana bisa nggak Pak Anies. Ada juga yang lainnya disebut. Tapi artinya mereka penuh harap. Walaupun beliau bukan orang Jawa walaupun orang Jawa juga Pak Anies ya sebetulnya ya. Dari aslinya kan Jawa, dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah beliau ya. Di Kuningan. Dari Kuningan ya. Jadi alhamdulillah orang Jawa pun bisa hijrah ke DKI dan di DKI diterima begitu baiknya. Begitu bagusnya dengan hasil yang lumayan besar lah. Dan menjadi saya bilang tadi sejarah. Hidup itu harus sejarah. Ada sejarah Pak Anies di DKI. Dan rakyat mengingat itu dan rakyat tahu. Dan orang tidak sempurna. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang bilang nggak bagus, tapi ya yang kita lihat berpikir positifnya. Semua itu ada plus minus dan saya lihat kalau untuk Pak Anies banyak plusnya dari minusnya. Itu menurut saya. Aduh, terima kasih. Sama-sama. Jadi pengalaman Ibu di Gorontalo dengan Pak Fadel. Kemudian Ibu juga ingin mengabdi kepada masyarakat melalui jalur DPD. Dan juga Ibu sudah menyaksikan sendiri bagaimana Pak Anies dengan loyalitas dan integritas yang beliau lakukan. Tentu kita berharap Ibu sama-sama untuk supaya apa yang beliau lakukan di DKI bisa dikembangkan, besar lagi. Dilakukan secara keseluruhan. Lebih besar lagi ya. Dan untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, kita mohon doa restunya Bu. Amin, ya. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktu yang saya terima kasih kembali. Terima kasih Pak Supit. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kita. Saya Syafrid Supit dan Ibu Hana Hasanah Fadel Muhammad. Ya. Mengucapkan terima kasih dan maju terus segala jeripaya dengan ketulusan hati kita terus tabur kebaikan. Amin. Pasti kita akan tuai perubahan. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Amin.